Miss. Kenapa sayang? Baik. Ada apa? Aku belum baca Ini SMS-mu semua. Kenapa saya sayang? itu kayak di OS kan gitu loh sama si majikan, gimana ya? Maksudnya gimana? Di OS kan tuh gimana sayang? Maksudnya tuh gini, cerita dari awal ya, Miss ya, supaya Mm-mm. enggak ini ya, salah paham ya. Mm-mm. Dari awal tuh aku kan udah minta agent buat nge-extend visa aku kayak gitu kan. Mm-mm. Itu dari bulan Juni. Nah, si agentnya tuh memang membantu. Tapi si majikannya itu bilang, saya udah tanda tangan semua surat, tapi sama si majikan itu nggak dikirimkan ke imigrasi. Terus saya tanya lagi sama agent. Agentnya bilang katanya majikan kamu nggak mau ngikut kita. Dia bilang dia mau ngurusin sendiri. Ya udah lo Mm. kamu ngikut dia. Ya udah, kan waktu itu mau di lewat online. Mm-mm. Habis online itu saya disuruh tanda tangan lewat komputer. Nah, tapi waktu itu kan saya lagi nggak enak hati, nggak enak pikiran. Saya bilang sama mereka, saya mau mengundurkan diri nanti di bulan September. Saya bilangnya kan kayak gitu. Nah, terus itu sama si pacarnya yang tinggal di rumah ini tuh di cancel kayak gitu. Jadi kan udah nggak ada. Nah, kemarin itu memang udah mau ngurusin visa, akunya Miss. Itu maaf, itu salahku sendiri. Aku kan ceritanya ngadain paspor. Ngadain paspor. Nah, terus si pihak paspornya itu bilang katanya, kan aku bilang tolong ya Cek, ini tolong dibantuin buat extend visa. Iya nggak apa-apa, nanti tak bantuin. Terus apa namanya, bayarnya belakangan aja nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Kayak terus saya kan udah dikasih sama uang sama majikan 400, mau tak bayarin dulu ke si yang nolongin ini, yang nge-extend ini. Nah itu dia bilang nggak usah, nggak apa-apa, kamu keep dulu uangnya, nanti kalau visanya udah selesai kamu bayar semuanya 800. Hingga pada akhirnya sampai tanggal 22 itu 23 itu koge itu nggak bisa diurus lagi Miss gitu. Tanggal 23 saya juga udah bilang ke majikan, mohon tolong saya dikasih buat keluar, saya mau ambil paspor saya mau extend ke imigrasi. Majikannya itu nggak ngebolehin Miss kayak gitu, nggak ngizinin saya keluar dengan alasan dia mau kerja. Padahal si anaknya cowoknya itu nggak kerja, dia itu di rumah gitu loh. Kayak saya tuh secara halus kayak gitu supaya saya tuh nggak bisa keluar kayak gitu loh. Nah si agent pun udah, ya memang semua tuh salahnya saya, tapi itu kan saya juga dibelanjani sama agent yang lain itu loh yang katanya mau ngurus visa. Nah saya telepon KJRI udah berkompromi gini-gini, KJRI bilang maaf kita nggak bisa bantu kamu mbak karena agensi kamu itu nggak terdaftar di KJRI. Tapi nggak apa-apa, nanti pokoknya setelah paspor kamu udah kamu ambil, kontrak kerja udah kamu ambil, kamu langsung ngubungin kita, nanti kita bantu kamu. Majikan aku tuh udah aku caci, aku tanya sama dia kan, apa kamu kemarin udah bantu buat action ke aku gitu. Dia bilang sudah, tapi si pihak KJRI bilang belum, karena kalau kamu extend itu pakai logika harus pakai paspor asli kamu mbak, karena kamu tuh udah koge. Jadi majikan kamu itu belum nge-extend kamu, berarti kan majikan saya juga bohong dong Miss kayak gitu. Oke, sekarang Terus boleh saya ngomong? ya? Boleh saya ngomong? Boleh. Oke. Pertama, kalian tuh ribet. Pertama ribet, kamu ribet, majikanmu ribet, agentmu juga ribet sebenarnya. Agentmu sudah menjelaskan semuanya dengan jelas, tapi kamu tidak melakukan. Itu kesalahan pertama. Yang kedua, majikanmu sudah memberikan kamu uang dan kamu tidak melakukannya. Yang ketiga, kamu lebih percaya orang lain yang extending kamu daripada dirimu sendiri. Mbak, jangan main air dulu, Mbak. Jangan main air dulu, karena aku nggak dengar. Tunggu dulu. Maaf, Miss. Suaranya putus-putus. Jangan main air dulu saya. Oke, yang ketiga. Oke, nah terus gini, yang saya takutkan gini, kan majikan ini tuh kayak marah saya notice gitu loh Miss. Saya kan tanggal 23 bulan depan kan udah keluar dari majikan ini, sedangkan tanggal 23 kemarin udah oke kayak gitu. Tapi pihak KJRI nggak apa-apa, nanti tanggal 4 kan hari Minggu kemarin aku nggak libur karena udah diganti sama majikan hari Jumat tanggal 19. Makanya aku nggak bisa ngambil paspor. Tapi kata pihak KJRI nggak apa-apa, yang penting tanggal 4 besok kamu ambil paspor, langsung kamu ngabarin kita, nanti kita yang ngomong sama majikan kamu kayak gitu. Itu gimana ya Miss ya? Oke, Mbak, KJRI sampai ikut campur berarti kan sudah aman toh? Apa yang kamu takutkan sekarang? Ya saya takut kalau gimana ya takut kalau nanti saya nggak diizinin keluar buat extend, nanti apakah di imigrasi itu saya harus bayar denda atau gimana, atau nggak bisa diurus gitu loh nih, saya takutnya. Oke. Berarti sebenarnya kamu ketakutan dirimu sendiri, benar tidak?
Oke, Iya, oke. Itu gini loh sayang, lihat dari YouTubeku itu kamu harus membedakan. Kamu iya, overstay karena kamu tinggal di majikan atau overstay kamu tinggal di luar. Kamu overstay tinggal di rumah majikan karena harusnya kamu cutking tidak cutking, itu tidak akan didenda, tidak akan dipenjara. Kamu tidak akan oh, didenda, tidak akan dipenjara. Karena itu adalah kamu dan majikan dan kalian masih punya kontrak. Kontrak kerja kalian iya. adalah 24 bulan. Berhubung visanya habis, ya cuman extend saja. Jadi bukan masalah besar. Tapi overstay yang di luar sana, kenapa ditangkap, diborgol, di penjara? Aku nggak dengar Ini, suaramu sayang, karena kamu main air. iya, ini suaranya agak putus-putus. Oke, sekarang kamu paham tidak? Jadi antara kamu sama anak yang di luar sana itu perbedaannya jauh sayang. Kamu itu Oh, masih gitu. legal. Walaupun kamu overstay, kamu itu masih legal karena kamu punya kontrak kerja. Iya, Jadi nggak baik, usah baik. takut itu sayang. Kalau Iya, majikanmu tidak mengextendkan kamu, apapun yang terjadi itu tanggung jawab majikan. Dan kalau iya. sampai kamu dikeluarkan dan visamu overstay, imigrasi tetap menghubungi majikanmu. Karena saat Oke, kamu iya. keluar itu ditulis tanggalnya berapa, masih tetap sayang. Jadi nggak usah takut. Jadi saya tuh takutnya tuh gini loh, Miss, kayak mereka tuh kayak takutnya tuh mau bikin saya tuh dideportasi, di sini overstay gitu loh. Takutnya saya tuh kan gini, saya pernah tanya ke agent, tapi saya juga sekarang tuh takut, saya nggak percaya juga sama agent karena kemarin saya punya mbak di sini, terus mbak bilang ke majikan saya baik-baik, ternyata majikan saya ya udah ini tak bantu sekarang adik kamu buat izin visa. Terus dia telepon ke agent, ternyata ngebohongin saya kayak gitu, belum diextendkan. Ya dia bukan mbak kandung, kayak ya kayak temen, tapi udah kayak mbak kayak gitu, ada ngomong tapi kan ternyata bohong. Tapi kan teman saya, dah kamu nggak usah khawatir, yang penting bukti cat itu jangan bawa sampai hilang, nanti kalau ada apa-apa takutnya gini gini gini. Nah uang majikan pun udah saya kembalikan gitu loh, Miss, 400. Nah saya itu niatnya tuh baik, kalau dia 400 saya tuh 400. Nah terus agentku tuh nggak jujur sama KCRI karena pihak KCRI bilang, mbak kamu kenapa kok nggak mau ikut agent kamu buat nge-extendin, kan cuma bayarnya 500. Loh bukan saya yang tidak mau ya, majikan sendiri yang katanya maunya online, bukan saya loh, Miss. Saya dari awal semua bukti catnya itu ada kayak gitu. Jadi ya ribet semua memang sih. Oke, Ya, sekali lagi aku jelaskan, masalahmu itu tidak besar dan tidak ribet. Karena kenapa? Karena pikiranmu sendiri tidak percaya dengan orang-orang di sekitar kamu. Sampai iya, KJRI itu sudah menyampaikan kayak gitu, kamu masih nggak percaya nyari saya. Itu namanya kamu tergantung dari hatimu sayang. Saya jelaskan sekali lagi, nggak perlu takut. baik, Miss. Nggak Iya, perlu iya. takut, nggak ada masalah. Masalah sepele sayang. Ngerti? Iya, iya. Jadi tidak ada masalah di situ. Masalahnya Iya. kalau memang seandainya kamu dikeluarkan bulan depan pun, kamu tetap tanggung jawab majikan untuk ngextendin. Oh, gitu. Iya, Iya. Miss. Baik, baik. Jadi Baik. sekarang Nah, itu itu sekarang itu surat Kak. notis. Mhm. Surat notisnya itu udah dikirimkan ke imigrasi. Saya itu putus tanggal 23 ini Nggak ada kemarin. masalah, nggak ada masalah. Karena Iya. untuk extendin itu Iya, majikan iya. tetap harus bertanggung jawab. Majikan tetap bertanggung Iya. jawab untuk nulis surat. Itu tetap Iya, baik, majikan Miss. punya Baik, tanggung jawab. baik, baik. Dia Iya, lari dari saya tanggung jawab minta pun. sih. Dengerin, Mbak. Mm-mm. Dengerin aku ngomong. Iya. Dia lari dari tanggung jawab pun, imigrasi akan tetap ngasih tahu sama kamu untuk cari majikanmu. Jadi bukan kamu sendiri atau agentmu atau KJRI. Imigrasi sendiri akan menyatakan bahwa kamu mau tidak mau majikanmu harus tanda tangan kertas itu. Oh, iya. Betul. Karena itu sudah Iya. sering kejadian. Jangankan kamu, majikanku sendiri ada yang engkel kok. Pada akhirnya aku akan kembalikan pada imigrasi. Jadi aku minta sama imigrasi untuk menjelaskan ke majikannya. Dan sekali lagi itu bukan kesalahan kamu sayang. Baik, baik. Terima kasih banyak ya, Miss ya. Nah, Iya. saya mau tanya, Miss. Saya kan rekor saya itu kan kerja di majikan kemarin itu 2 tahun 6 bulan saya diterminate gitu. Terus yang di majikan ini 1 tahun itu saya ngebreak ya, totalnya 1 tahun sebulan gitulah. Karena saya memang bener udah nggak kuat, saya selalu dikomplain ke agent, dan saya sendiri pun gimana yang namanya kan pasal 1 L1 majikan selalu benar toh. Saya mau membela diri juga udahlah, nggak ada guna, jadi nggak apa-apa, yang penting saya mau keluar gitu. Karena memang bener saya udah nggak kuat. Pertanyaan saya, kan kata agensiku katanya kamu bisa balik lagi ke sini, tapi proses di rumah kamu tunggu 6 bulan dulu baru kamu calling bisa. Nah saya juga
juga udah nggak cocok sama agensi saya. Kira-kira Miss nanti bisa bantu nggak ya kalau saya pulang mau kesini lagi, Bisa. apa masih bisa diproses ya? Bisa, kamu pulang Indonesia aja Bisa. dulu. Boleh. Oh, Boleh. ya udah. Terima Oke. kasih banyak ya Miss. Sekarang Oke. sudah lega, saya tuh bingung Oke. makanya mau tanya siapa kayak gitu kan, temen Kamu tahu aku dari mana, sayang? Tahu dari YouTube, saya nonton terus Mas setiap hari. Ya, Malam nggak peduli apa, kalau udah selesai itu saya tonton curhatan cerita-cerita kayak gitu. Makanya tuh ya ternyata banyak yang lebih susah dari saya, banyak yang lebih ini dari saya kayak gitu. Jadi ya ngasih ini, cuman saya takutnya tuh kemarin kan ada teman saya yang bilang, wah kamu gawat itu kalau sampai OS kayak aku dulu kena denda. Kena denda gimana, saya nggak punya uang, nanti dendanya gimana kayak gitu. Makanya saya takut kalau OS kayak gitu. Jadi ini terima kasih banyak ya Miss, udah main waktunya, udah ngasih tahu kalau itu tuh nggak berbahaya. Nanti saya mau libur gitu, kalau udah mau pulang itu saya cari Miss Yuni nanti di Junman kan kantornya. Iya. Exit A kan? Iya, saya nonton terus di YouTube-nya itu. Oke, terima kasih. Kalau tidak keberatan, share juga buat teman-teman yang membutuhkan juga ya sayangnya. Terima kasih. Banyak itu saya juga bilang kok, banyak sekarang udah ada YouTube yang enak gitu, maksudnya agent juga bertanggung jawab kayak gitu. Makanya saya sendiri juga membantu sekali sih Miss gitu, yang nggak tahu jadi tahu, yang kayak gini jadinya gini kayak gitu. Jadi tuh gimana ya, bisa lebih pinter, bisa lebih bijak kayak gitu, bersikap kita gini sama majikan gitu, jadi lebih pinter bersikap lah kayak gitu. Oke, yang terbaik aja buat kamu ya. Iya Miss, terima kasih banyak ya buat waktunya ya. Maaf siap. Ini saya harus jaga Bapak. Oke, nggak apa-apa sayang. Oke. Terima kasih. Oke, thank you. Waalaikumsalam. Bye-bye. Oke, sekali lagi sebenarnya ketakutan yang ada itu ketakutan ya. Tidak menyalahkan siapapun karena mungkin dari minimnya pengetahuan, dari ketakutannya itu jadi tidak menentu. Sebenarnya informasi, kenapa saya selalu bilang ayo dicek informasi, ayo dilihat informasi. Kenapa? Kalau kalian tidak ngecek informasi, kalau kalian tidak melihat informasi, maka yang ada cuma takut, Mbak. Takut. Terus sampean wedi, siapa yang bisa bantu sampean? Benar tidak? Semua itu sampean sendiri yang harus bekerja keras untuk mendapatkan pengetahuan. Saya itu tidak ada hentinya itu baca-baca buku loh, Mbak. Saya ngasih sorry. Saya ngasih informasi dari ke kalian itu bukan asal nyomot aja, tidak loh. Saya itu juga belajar dari beberapa buku ini. Jadi pengetahuan itu saya ambil dari beberapa ilmu, saya padukan dengan cara saya penyampaiannya gitu loh. Jadi saya itu tidak pinter hari ini saja gitu loh. Buku pedoman kita itu banyak sekali. Bahkan di rumah itu saya punya beberapa buku di mana selalunya saya baca, dan ya dari YouTube motivator itu saya selalu copy pasta, saya baca, saya dalamin, saya telaah, dan saya coba untuk menjalaninya. Loh ya memang nggak mudah, tapi kan ya harus belajar, bener nggak? Jadi sekali lagi buat mbak-mbaknya yang di luar sana, tetap belajar menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya dan Anda semua makhluk berbahagia. Tuhan memberkati. Bye-bye.